yang eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi yang mampu mengubah bentuk bumi maupun bentang lahan yang ada. Tenaga eksogen merombak permukaan bumi akibat dari proses melakukan penggigisan, penggendapan, dan penggerakan batuan atau tanah. Dalam prosesnya, ketiga fenomena tersebut biasanya dibantu oleh air, darah, maupun es. Pelapukan adalah penghancuran batuan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Istilah lain tersebut weathering. Pelapukan dibagi menjadi tiga, yaitu pelapukan mekanis, kimiawi, dan organis. Pertama, A. Pelapukan mekanis. Hancurnya batuan tanpa merubah susunan kimiawinya. Pelapukan mekanis atau fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya, pelapukan ini terjadi saat adanya perbedaan temperatur pengikisan di daerah pegunungan, instalasi di daerah gurun, atau kegiatan makhluk hidup dan berubah air garam menjadi kristal. Pelapukan kimiawi hancurnya bantuan yang disertai dengan berubahnya susunan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan bantuan yang disertai dengan perubahan susunan unsur kimia bantuan yang lapuk. Proses yang terjadi dalam pelapukan kimiawi ini disebut dekomposisi. Terdapat 4 proses yang termasuk pada pelapukan kimia. Hidrasi, proses bantuan yang meningkatkan bantuan di atas permukaan saja. Hidrolisa, proses penguraian air H2O atas unsur-unsur menjadi ion-ion positif dengan negatif. Jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. Oksidasi, proses pengaratan besi bantuan yang mengalami proses oksidasi mengalami pengaratan. Proses pengaratan ini berlangsung sangat lama dan mengakibatkan bantuan akan mengalami pelapukan. Udah. Yang kedua adalah pengikisan atau erosi. Pengikisan atau erosi adalah proses penghancuran batuan pada tenaga yang melibatkan pengangkutan material. Nah, pengikisan atau erosi ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengikisan oleh air atau abrasi. Pengikisan ini terjadi karena adanya pengaruh dari air sungai dan hujan. Nah, intensitas hujan itu akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya abrasi. Yang kedua adalah pengikisan oleh gelombang atau bisa disebut juga abrasi. Abrasi adalah suatu proses pengikisan daratan atau wilayah pantai yang disebabkan karena adanya aktivitas arus laut, gelombang laut, dan pasang surut air laut. Migrasi atau erosi angin adalah suatu peristiwa pindahnya suatu material dari satu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh pergerakan angin. Sedangkan eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Yang ketiga adalah sedimentasi. Bahan hasil erosi yang terangkut media pembawa akan mengendap. Pengendapan ini disebut sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu. Adanya bahan yang terendap dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti material yang terbawa angin, aliran air, dan geyser. Jenis sedimentasi berdasarkan prosesnya terdiri dari 4 jenis sedimentasi, yaitu sedimen akuatis, sedimen marin, sedimen aerolis, dan sedimen glasial. Yang pertama, sedimen akuatis. Sedimen jenis ini merupakan hasil pengendapan oleh air. Dapat berupa meander, yaitu sungai yang berkelok, oxbow lake, yaitu kelokan sungai atau meander yang terpisah dari aliran sungai, delta, yaitu endapan sedimen oleh air sungai, dan tanggul alam jika volume air meningkat dengan cepat. Yang kedua yaitu sedimen marin. Sedimen ini merupakan hasil pengendapan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gelombang. Contoh bentang alam hasil pengendapan marin, misalnya pesisir, spit, tombolo, dan penghalang pantai.
Sedimentaris adalah pengendapan di daratan atau di daratan banjir. Sedimen fluvial adalah pengendapan di dasar sungai yang berakibat pada pendangkalan sungai. Sedimen limnis adalah pengendapan di daerah rawa-rawa. Sedimen marin adalah pengendapan di perairan laut.